saya dan Bunda. Kami berharap berkat fellowship minggu ini akan menjadi milik kita bersama-sama. Kiranya Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha setia melimpahkan kemurahannya kepada kita sekalian, supaya layak kita memuliakan Dia dengan segala hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2011, 1,5 bulan dari tahun 2011 ini kita telah jalani. Sekarang tanggal 15 Februari tahun 2011. Saudara menyaksikan dengan mata, mendengar dengan telinga, membaca pada media cetak, koran, majalah, bahkan saudara melihat di televisi, dari berbagai media elektronik, televisi, bahkan di internet, bahwa firman Tuhan yang kita dengar bersama dalam seminar tanggal 29 hingga 31 Desember 2010 sebagai penutup tahun 2010 dan pembuka tahun 2011 mulai digenapi. Hajai pasal 2 ayat 1 sampai 10 mulai digenapi. Penggenapan yang kedua setelah tahun 2010, kita merasakan secara intern tubuh Kristus merasakan guncangan yang dahsyat. Proses salib yang sedemikian dahsyat, bahkan sebagai wujud pemurnian, ya, penyucian dan pemurnian dari agenda tahun 2010. Kita digunduli habis segala kemuliaan daging, kemuliaan fasilitas yang fana yang kita harapkan dan menjadi fokus obsesi kita dibabat habis oleh Tuhan. Tahun 2011 dengan agenda nomor 1, yaitu bersekutu dengan salib dan 9 penderitaan salib, merupakan wujud, ya, kasih Tuhan yang akan disempurnakan. Jikalau dalam menapai agenda tahun 2010 kita betul-betul mengalami pemurnian dan penyucian dari kejahatan dan kefasikan, segala perkara yang jahat dihancur-hancurkan di tahun 2010 dan 2011 ini ibarat pohon anggur, ranting-ranting yang tidak berguna telah dipotong, kemudian yang berbuah dibersihkan, digunduli sampai bersih. Maka memasuki tahun 2011 ini merupakan kegenapan dari janji Tuhan untuk kita meraih berkat-berkat tambahan 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 1000 kali lipat sebagai janji Tuhan, bahwa jika kita mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya, mengutamakan firman, maka semua akan ditambahkan. Proses salib di tahun 2011 ini merupakan wujud atau ungkapan dari firman nubuatan yang Tuhan ungkapkan lewat Daud di dalam Mazmur 102 ayat 14, bahwa Tuhan sendiri yang telah bangkit untuk membangun dan menyayangi Sion, tubuhnya, dan Yerusalem, gereja mempelainya untuk kekasihnya. Jadi yang akan membangun, yang akan melengkapi, yang akan menghiasi, yang akan memberi segala sarana prasarana untuk kita masuk perjamuan malam kawin dalam ayat pasal 19 nanti adalah Tuhan sendiri
Jadi Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, dalam seminar tutup tahun saya tekankan bahwa kalau saudara nanti bisa, kalau saudara mampu, kalau saudara diberi kuasa yang di dalamnya disertai kekuatan hikmat makrifat, kalau kemuliaan hadirat Allah diberikan, yang di dalam kemuliaan itu disertai dengan segala kemasyhuran, kejayaan, ya, disertai dengan kekayaan, hormat dan pujian. Itu bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, bukan karena imanmu 1000% atau 1.000.000%, bukan karena hikmatmu yang selangit, tetapi karena kasih setia Tuhan, karena saat Tuhan saudara dipilih dan dipakai, dipercaya berkat. Syahid yang merupakan ungkapan dari apa yang dinubuatkan Zakaria pasal 1 ayat 14 sampai ayat 17, di mana Tuhan menyatakan bahwasanya Tuhan sendiri yang akan menaruh perhatian, Tuhan sendiri yang akan berusaha. Mari dibaca Zakaria pasal 1 ayat 14 mulai. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang terus yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. rumahku akan didirikan pula di sana. Terus demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, terus dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Ayat 17, serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kota akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion, dan akan memilih Yerusalem pula. Sion yang adalah tubuh Kristus. Sion adalah gambaran kesatuan orang-orang suci, orang-orang saleh. Yerusalem yang adalah menunjuk kepada sedang mempelai Tuhan. Tuhan berfirman, sangat besar usaha untuk Yerusalem sedang mempelai wanita, dan Sion tubuhku. Di satu pihak Tuhan akan memake up dan dandani, bahasa Jawanya kita, melengkapi kita dengan segala hal, dengan segala fasilitas yang kita perlukan untuk satu kegerakan, di mana MP3 kita masih menyisakan waktu 4 tahun 5 bulan. Di pundak kita Tuhan mempercayakan tugas besar melakukan rekrutmen, menjaring 568 personil yang saat ini baru terisi 171 yang pasti, dan sekarang lewat terbukanya gerbang timur Papua dan NTT jumlah 171 itu sudah akan mulai bertambah. Itu yang dari Indonesia. Banyak para cendekiawan Kristen, ya, kaum intelektual yang menyambut dengan sukacita firman Allah ini. Banyak kehidupan muda-mudi remaja, kehidupan ya kaum muda, orang-orang tua, orang-orang dewasa dari berbagai denominasi yang menyambut pengajaran firman Allah ini. Ketika saya disuruh dan hari Minggu, sebenarnya saya harus melayani satu gereja yang terbesar di sana. Tetapi karena satu hal, pada saat Minggu itu gereja itu melakukan sakramen baptisan, maka saya menolak untuk melakukan pelayanan, sebab itu sakramen yang dilakukan dengan percik dan baptisan percik. Dan kalau saya melayani nanti akan mengganggu. Kemudian di luar itu berbagai gereja Protestan meminta saya melayani. Kalau saya turuti, bahasa Jawanya, saya mau mulai pagi sampai sore tidak berhenti.
Itu gereja yang munafik, pelayanan sangat luar biasa, perasaan haus, lapar, dahaga akan pengajaran firman Tuhan itu terasa justru di kalangan kaum Protestan, Gemit Gereja Masih Injili Timur, ya itu kalau di sini sama dengan GPIB atau HKBP kalau di Sumatera Utara, atau GKI atau sejenis dengan GKJB, Gereja Kristen Jawi, ya. Antusiasme terhadap pengajaran luar biasa, tapi Roh Kudus berkata, jangan. Saya bertanya, kenapa saya tidak harus melayani? Ya, andai kata melayani satu gereja yang besar di sana itu berkat itu antara 2,5 sampai 7,5 juta sekali khotbah. Bagi orang yang punya motivasi finansial untuk senang, karena sulit untuk bisa melayani gereja yang semacam itu, tapi mereka menawarkan. Bukan itu juga motivasi, dan selamanya saya tidak pernah menerima ya persembahan dari gereja manapun ketika saya pelayanan, kecuali itu jemaat yang saya gembalakan. Kalau suatu saat mereka sudah menyatakan tergembala, maka gembalanya nanti yang akan menempatkan diri sebagai domba gembalaan, memberikan yang 10/10 kepada pengajaran, tetapi jemaat kepada gembala masing-masing. Hak penggembalaan itu tidak mungkin dilanggar dalam etika pengajaran. Dan saya juga punya prinsip, saya mendapatkan cuma-cuma, saya berikan cuma-cuma. Namun Roh Kudus bilang jangan. Kenapa? Roh Kudus mengatakan biarkan rasa lapar, rasa haus, rasa dahaga mereka terhadap firman itu semakin kuat. Dorongan mereka untuk mendengar firman Allah lebih lanjut semakin kuat, sehingga kelak suatu saat terjadi seminar dan KKR yang besar. Jadi pada hari Minggu saya sama sekali saya tidak melayani. Ada seorang hamba Tuhan yang di luar kontrol saya, dia berangkat pelayanan tanpa izin saya. Ya karena mungkin belum begitu banyak mengerti tahbisan dan etika, bagaimana harus berjuang melayani bersama tim. Kalau gembala itu mengambil satu keputusan, maka seluruh tim juga harus sama. Tetapi karena ini belum tahu dan bukan dari tim kita Jogja, tim yang dari luar Pulau ya, saya izinkan, hanya saya tegur, Bapak kemarin kemana? Seharian saja kok tidak ada. Saya berpikir Bapak hilang nyasar di tanah suci ini. Besok lagi mohon kalau Bapak pergi kami diberitahu. Pernyataan saya itu untuk orang tua sudah cukup tajam, sehingga sepulang di rumah dia menyampaikan permintaan ampun, tapi tidak berani langsung. Lewat Bu Zulda saya tolak, kemudian dia menulis SMS lagi meminta ampun beribu-ribu ampun atas kesalahannya, kelalaiannya, ya, melanggar hierarki dan sebagainya. Artinya ada satu kerendahan hati. Sudah tahun 2011 ini kita harus melakukan rekrutmen dalam jumlah besar. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di pundak kita besar. Oleh sebab itu kita harus diberkati. Salib itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi salib itu merupakan kasih setia Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh luluh lantak hatinya di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kesetiaan, bukan anjing yang muntah menjilat muntahnya, bukan babi yang habis dimandikan berkubang berkubangan. Orang semacam itu tidak layak masuk hierarki, tidak layak masuk tim. Gertak gigi dan ratap tangis kecuali bertobat. Tapi untuk saudara yang sungguh-sungguh, janji Tuhan itu iya dan amin. Saudara harus percaya ini.
Untuk itu, karena Tuhan itu yang berjanji akan membangun Sion, menyayangi Yerusalem, Tuhan sendiri yang berusaha keras untuk Yerusalem mempelainya. Dan kalau saudara yakin saudara itu mempelai Tuhan, hidup sesuai tahbisan imamat, tetap setia dengan tahbisan imamat, orang yang menjunjung tinggi garis tegas penggembalaan dan hierarki tubuh Kristus, maka janji Tuhan itu untuk saudara dan saya. Usaha Tuhan untuk membangun Yerusalem, melimpah Yerusalem dengan kebajikan, dengan kemasyhuran, dengan kejayaan dan kekayaan, itu janji Tuhan akan terwujud untuk kita. Janji Tuhan untuk mengguncang langit, bumi, darat, laut, bahkan janji Tuhan untuk mengguncang hati manusia. Dan di saat itu kekayaan bangsa-bangsa, segala berkat yang indah-indah akan mengalir ke dalam perbendaharaan bait Allah, yang juga merupakan kegenapan dari pengkhotbah pasal yang kedua ayat 26, bahwa diperintahkannya orang berdosa untuk bekerja, mengumpulkan dan menghimpunkan harta. Dan pada akhirnya Tuhan akan perintahkan, berikan hartamu itu kepada orang yang berhikmat dan bermakrifat, orang yang setia, bersuka cita di dalam Roh Kudus. Itu akan terwujud. Intinya tahun 2011 itu kita berupaya untuk nagih janji berkat yang dijanjikan Tuhan, tentunya dengan perilaku tahbisan yang benar, disertai dengan kesetiaan dalam hidup, dalam ibadah dan pelayanan. Kalau kita tidak bertobat, kita akan disingkirkan. Saya turun dari mobil, seseorang datang pada saya dan berkata, "Romo, saya sakit sekali. Dada saya sakit, rasanya kayak mau pecah. Saya tidak tahan lagi. Rasanya mau mati." Disaksikan Pak Diro, ada Pak Diro waktu itu. Saya berkata, "Kamu memang mau mati?" Saya bilang, "Roh Kudus menyatakan, kamu memang mau mati. Kamu nggak bisa bertahan 3 bulan kalau kamu tidak bertobat dari kesesatan. Kamu pekerja, kamu full timer, tapi perilakumu seperti perilakunya orang kafir yang tidak setia, tidak taat terhadap garis tegas penggembalaan, banyak melakukan pelanggaran. Di luar sepengetahuan penggembalaan, berembuk berunding melakukan hal-hal dan mencoba mengingkari tahbisan imamat terhadap orang yang bersalah sedikit. Kau cekik lehernya, kau hantam, kau hajar, kau pukul, kau tendang. Kamu mau mati kalau kamu tidak bertobat." Garis bawahi perkataan saya. Baru saya ucapkan itu 2 hari yang lalu kalau tidak salah. 1 hari yang lalu, ya kemarin. Sudah kasih Tuhan, mulut saya ini dijaga malaikat, perkataan saya itu dijamin Tuhan, melepas dan mengikat. Janji Tuhan, apa yang kau lepas akan terlepas, yang kau ikat akan terikat. Saya berkata begitu bukan tanpa alasan. Kalau saya berkata kepada saudara tentang janji berkat ini juga bukan tanpa alasan. Namun demikian ini untuk setiap kehidupan yang dibersihkan. Karena kita nagih janji sama Tuhan, maka hidup kita ini harus mendekat, melekat. Seperti Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau ranting anggur itu ingin berbuah lebat, setelah terjadi pemangkasan, digunduli habis-habisan. Saudara, ranting itu harus melekat pada batangnya, dan batang itu akan menyalurkan getah. Dan karena getah yang disalurkan batang, maka ranting anggur itu akan berbunga, berbuah lebat. Ada yang 30 kali, ada yang 60, ada yang 100, ada yang 1000, sesuai kasih setia Tuhan. Mendekat. Itu artinya belajar taat, belajar setia, belajar mendengar suara Tuhan. Identik dengan Yohanes pasal 10, domba yang tergembala itu enggak mendengar suara asing.
Suara asing itu bukan suara serigala, itu bukan suara orang lain. Kadang-kadang daging sendiri ini merupakan suara-suara asing yang mencoba membawa kita untuk melawan garis tegas penggembalaan. Domba yang baik mentaati garis tegas penggembalaan. Domba yang baik masuk keluar mendengar suara gembalanya. Dia dijamin mengalami kelimpahan. Mendengar suara penggembalaan itu artinya mentaati dengan setia. Mendekat. Mana mungkin dia mendengar suara gembalaan kalau dia tidak dekat. Kalau dia menjauh, kalau dia beredar-edar, menuruti hawa nafsunya, membiarkan hawa nafsunya ini meledak-ledak. Saya ini gembala, saya diberi hikmat. Bukan 1 kali 2 kali saya mati dan hidup. Bukan sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali saya naik ke Dewan Musyawarah Tuhan. Puluhan bahkan ratusan kali. Seumur hidup saya belum pernah ditipu, dibohongi. Calon bupati, calon jenderal, calon gubernur pun tidak membohongi. Tapi beberapa saat yang lalu saya itu dibohongi, dikadari sama seorang imam yang berkata dusta di depan saya. Karena perkataan dusta dan kau tidak bertemu dari itu dusta, saya cuci tangan atas segala kehidupan. Saya katakan di dalam nama Yesus, saya ini gembala, saya itu taat sama Tuhan. Tuhan mengendaki apapun saya jalankan. Saya intim dengan Tuhan. Tuhan perintahkan apapun saya lakukan, sekalipun pertaruhannya nyawa saya. Hari-hari ini sejak tanggal 20 yang lalu, 20 Januari, saya mendapatkan tugas sekolah. Bukan sekolah sembarangan, saya harus melakukan penelitian ya, tentang UFO, tentang alien, tentang senjata-senjata biologis yang nanti akan dipakai Lucifer dan konspirasinya menjadi alat pembunuh, tentang strategi kejahatan mereka nanti, menyangkut perang dunia ketiga, keempat, sampai puncaknya perang Armageddon. Kenapa nanti guru dari Indonesia itu harus meniup sangkakalanya yang ke-1, membakar sepertiga bumi dengan api? Kenapa guru yang kedua meniup sangkakala kedua dan menjatuhkan bintang dari langit untuk menjadikan air laut menjadi darah dan sepertiga makhluk, sepertiga kapal hancur mati? Sementara guru ketiga meniup sangkakalanya menjatuhkan bintang Amsintus, seluruh mata air menjadi Amsintus pahit. Dan guru yang keempat menyiksa, memukul matahari, bulan dan bintang, dan sepertiga dari jagat ini gelap pekat. Banyak musibah akibat gaya tarik matahari, bulan, bintang yang kacau balau. Siksaan-siksaan itu ada sebabnya. Karena Lucifer berambisi untuk menghancurkan tubuh Kristus yang lahir ini, mencoba menghalangi laju kegerakan di mana saat itu tubuh Kristus itu semakin dekat untuk lari kepada belantara, ini dihambat dengan strategi khusus. Suatu saat saya harus mengajarkan kunci hikmat makrifat dari 7 meterai itu kepada ke-7 guru. Suatu saat saya harus mengajarkan kunci sangkakala, kunci hikmat makrifat 7 sangkakala kepada 7 guru, masing-masing sesuai dengan karakter dan porsinya. Saya harus mengajarkan kunci-kunci ke-7 bokor itu kepada, karena saya harus mengajarkan, sementara saya cuma budak kecil, hamba yang kecil, otomatis saya harus belajar secara supranatural. Supranatural itu yang di atas natural, di atas alam semesta ini. Saya mempelajari alam dimensi keempat dengan rimba rayanya, dengan kedihasatan kuasa gelap kerajaan maut, kerajaan alam maut yang penuh misteri, penuh dengan rencana jahat untuk menghancurkan bumi. Saya harus masuk sampai lubang-lubang
kehidupan mereka. Ini suatu hal yang saya harus taat walaupun itu pertaruhan nyawa saya. Saya harus taat. Itu sekolah yang supranatural. Sekarang sekolah yang jasmani. Saya sudah tua, saya sudah 56. Saya suruh terus memperdalam bahasa Inggris saya. Di mana ya bisa-bisa saya. Wah, saya harus belajar bahasa Inggris. Saya suruh anak saya belajar private di luar berapa yang, waduh, satu level 11 juta katanya. Satu level 11 juta itu. Itu bahasa Inggrisnya itu kayak apa? Ya sudah, jalani saja. Saya harus sekolah lagi. Saya harus sekolah lagi sama bunda ini. Ya sudah, cari brosur di UGM, di Duta Wacana, di tempat lain. Saya harus masuk lagi, ambil S3 lagi. Untuk apa Tuhan? Dan Tuhan no comment, cuma nggak boleh tanya. Terus saya berpikir saya harus ambil jurusan apa S3 ini. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya ambil jurusan filosofi. Jadi filosofi itu nanti kalau lulus gelarnya PhD, Dokter of Filosofi. Filosofi apa yang saya ambil ya? Kalau filosofi yang itu dari filsafat itu saya sudah besok minggu depan saya ajarkan pada saudara ya. Minggu depan saya mengajar S2, saya ajarkan filsafat dan isu-isu kontemporer yang terjadi. Ini penting, istimewa untuk tokoh antifasilitas Buddha Rodi yang merasa dirinya masuk hierarki 568. Siapapun saudara, sekalipun saudara bukan mahasiswa S2, saudara penting ini. Karena dalam isu-isu kontemporer nanti, filsafat kontemporer nanti, saudara akan mendapatkan isu-isu ajaran-ajaran yang sangat menentang, yang sangat mencari untuk membunuh, menghancurkan lahirnya tubuh Kristus, dan untuk itu sudah harus tahu. Itu filsafat yang saya sampaikan bukan sekedar filsafat-filsafat seperti kebanyakan yang disampaikan para dosen di perguruan tinggi, mempelajari filsafatnya Socrates, ya, zaman-zaman Renaissance atau dan lain-lain, tetapi saya akan berbicara tentang filsafat agama dan isu-isu kontemporer yang belakangan ini berkembang dan nanti akan terjadi di muka bumi. Yang sekarang ini terus memburu kita, membantai, siap menghancurkan kita. Sebab itu siapapun saudara, kalau saudara yakin masuk 568 saudara, silahkan di sini seminarnya. Jadi dalam bentuk seminar. Ya, kalau datanya biayanya dari siapa? Tuhan yang kirim biaya. Tapi kalau saudara mau ikut serta membiayai, itu lebih baik. Tuhan akan senang karena semakin ringan bebannya Tuhan. Ya, 1 minggu, jadi mulai jam 8.30 sampai jam 10 malam. Kecuali kalau pas ibadah saja, nanti dekat habis ibadah dilanjutkan lagi. Saya akan ajarkan supaya saudara bersiap. Saya belajar secepatnya. Anak-anak saya suruh cari, Marta saya suruh cari UGM, ya, S3-nya kapan bukanya, Duta Wacana, saya akan memilih, saya akan mengambil. Ini atas petunjuk Tuhan. Kalau saya sendiri sudah megah, saya harus kuliah. S3 itu paling tidak kuliah aktifnya 1 tahun. Setelah itu proposal diajukan, proposal di ACC, penelitian 1 tahun. Kalau enggak penelitian, baru pengujian dan wisuda. Nah, saudara kasih Tuhan, saya taat. Disuruh apa saja taat. Coba kalau Pak Kemat misalkan mendapat perintah, saya yang nyuruh Pak Kemat kuliah, ambil S2 misalnya, jurusan nuklir, supaya nanti ada cegah tangkal kalau kita mau dibom, ya, ada itu nanti guru yang kesekian itu nanti ahli dalam hal api itu menyangkut atom nuklir,
ya, senjata-senjata biologi yang akan suatu saat akan saya ajarkan itu. Kalau saudara merasa guru pasti saya ajar, tapi kalau bukan guru jangan. Nanti seperti Albert Einstein saudara saya ajar gitu malah ngotak-atik ya bahan-bahan kimia untuk menjadi teroris. Nah saudara, jadi dalam waktu dekat ini saya akan melakukan rekrutmen untuk lewi-lewi yang telah menyerahkan diri sebagai lewi masuk full timer. Saya akan melihat yang memiliki kompetensi, yang memiliki diferensiasi dalam hidup. Oh itu beda dengan lain, punya sikap, punya karakter, punya pendirian, punya prinsip. Oh itu hidupnya tidak seperti anjing, kemudian tidak seperti babi. Saya akan merekrut mereka, akan dididik menjadi pasukan khusus, pasukan elit untuk nanti menjadi alat. Karena kegerakan itu tidak selamanya saudara menyertai saya. Amin. Amin. Saudara itu harus berjalan sendiri. Tidak selamanya nanti Pak Diro, Pak Yohanes itu menyertai saya. Ada saatnya kamu nanti pelayanan di sana, pelayanan di sana, kamu pelayanan. Bagaimana nanti kalau berbareng minta, Kalimantan minta, Sumatera minta, Sulawesi minta, sementara Papua juga minta berbarengan. Australia juga minta, dari Jerman minta. Nah, kan sulit. Siapa nanti yang dikirim ke Jerman? Kang Turip. Bisa juga Kang Turip kalau mau belajar Jerman. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan siapapun yang mau dididik, dilatih pasti bisa. Amin. Saya tidak tahu. Mendadak Tuhan itu sambungkan saya dengan seorang hamba Tuhan dari Jerman, ya, yang mau menulis pewahyuan ini secara rinci dari kronologi penerima pewahyuan, dimulai dari puasanya, gimana itu puasanya, latar belakangnya sampai pewahyuan itu sampai perkembangannya sekarang. Dia ingin tulis dengan hak cipta tetap sayang. Dia hanya ingin sebarkan ini ke Eropa, khususnya Jerman, karena ini penting. Tadi malam, tengah malam dia juga telepon, ya mendesak sekali supaya email saya itu cepat diisi dengan pernyataan-pernyataan saya. Sebab saya saya masih belum menjawab. Saya masih berdoa, Tuhan, sudahkah saatnya ini? Tapi saya meyakini ini sudah saatnya, karena waktunya tinggal 4 tahun 5 bulan. Saya menyiapkan personil nanti untuk menjadi panitia konferensi. Maksudnya malam nanti kita rapat. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara bagaimana nanti kalau konferensi itu terjadi. Karena saya beberapa kali mengikuti konferensi internasional, ya, sehingga saya itu tahu bagaimana saudara bersikap dalam konferensi itu. Saya sudah mempersiapkan MP3 pada bulan Juli nanti. Saya sudah mempersiapkan pendirian STT cabang dari STT BKI di NTT, di Kupang, dan di Papua sekaligus, 2 tempat. Nah saudara kasih Tuhan, usaha kita harus diberkati. Untuk diberkati, kita nagih janji berkat itu, dan Tuhan berkata kamu harus dekat dengan aku. Kamu jangan kehilangan kesetiaan apapun yang terjadi. Guncangan yang dahsyat yang mengguncang hidupmu itu tidak akan menjadikan kamu mati. Tapi kalau kamu setia, kamu tidak terguncang, ada saatnya kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir. Seperti Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau carang itu melekat pada pokok anggur, maka carang itu akan berbuah banyak. Coba dibaca Yohanes pasal yang ke-15, ya, Yohanes pasal 15. Saudara baca langsung karena sudah terbiasa saudara baca, ya. Ayat 7 dibaca dan ayat 8. Mari. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, jikalau engkau tinggal, ya, kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya, firman-Ku itu sebagai garis tegas penggembalaan yang Tuhan berikan. Perkataan penggembalaan yang bersumber dari firman, yang identik dengan garis tegas. Garis tegas itu adalah sesuatu yang layak ditaati, diikuti dengan setia. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, berskenos, disimpan untuk bertata di sini. Terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Ini perkataan dusta, Pak. Saya yakin ini perkataan Tuhan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, kalau kamu tinggal di dalam aku, kita menyatu, mendekat, melekat dengan Yesus. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Sudah mendekat lewat ibadah, lewat sembahyang, semakin meningkatkan kedekatan itu lewat tahbisan imamat yang terus disucikan, dimurnikan. Apapun tahbisan itu sebagai imam, tahbisan itu terus dimurnikan, karena tahbisan itu merupakan sarana untuk kita mendekat, melayani. Kalau sudah itu melayani Tuhan, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Wah, luar biasa. Saya itu bukan Gusti Allah, saya itu cuma kacung kampret. Sudah tahu kacung kampret? Kampret itu kelelamaan, lu mau terus kata mulai. Ya toh, baru pulang, berangkat lagi, pulang berangkat lagi. Tanggal 5 baru berangkat. Udah kasih Tuhan. Tanggal 12 Januari pulang. Ya. Istirahat di BTS sudah 12 Januari sudah berangkat pergumulan. Saya ambil tempat yang sepi di daerah-daerah tertentu, di Bali, di Singaraja yang sepi sekali. Sudah sepi sekalipun, karena kuatnya hikmat makrifatnya Mas Buyung bisa mencium keberadaan saya di sini. Mas Buyung bilang, Romo, saya datang sendiri di situ. Oh ya, sendirinya Mas Buyung ternyata diikuti Buntun. Di Jumat yang banyak sekali sampai kelengar. Semua minta ditumpang tangan, semua minta ditumpang tangan. Aduh, saya ini sedang dalam pergumulan. Pergumulan saya tidak berat, tidak apa-apa. Saya hamba siap melayani. Di tempat sepi, baru pulang. Ya, tanggal 22 Januari, tanggal 24 sudah semua berangkat lagi. Rapat di NTT di Soe. Dalam rapat dipertemukan dua kelompok hamba Tuhan sama-sama hebat. Terjadi perang lebuan. Wah, perang lebuan. Yang satu hamba Tuhan menyatakan, hai anakku, aku melihat di atas kepala Pak Matius ditunjuk. Aku melihat gelas aqua kosong. Berarti letaknya kosong. Pak Matius ganti bernubuat. Aku melihat di hadapan kamu menggendong ember kosong. Wah, akhirnya perang sampai mau berkelahi, saudara. Betul Pak Yohanes? Ada Pak Dir sampai kami tenggelam. Pak Dir wajahnya sudah merah sekali. Sudah emosi, bajunya sudah diginikan. Kuat. Jadi saya diam, karena saya diam, jadi semua orang yang menyertai saya diam. Itu sudah melihat, sudah terkendali, saya bangkit. Ketika seseorang mau tumpang tangan untuk membunuh dengan namanya doa, saya bilang stop. Saya berbicara beberapa kata-kata. Sejuk suasana, damai. Akhirnya dua kelompok itu sekarang berdamai bersama-sama, ingin memberitakan pengajarannya. Amin. Itu namanya kuasa. Kalau kita terpancing emosi, momentan
Sana edan semua. Sebenarnya kalau sudah mengikuti saya kemanapun, sudah itu banyak pelajaran berharga yang Tuhan tunjukkan. Banyak bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sangat krusial, sangat genting, sangat sulit. Saya logika tidak mungkin teratasi, tapi justru teratasi, dan mereka itu sudah rukun, bisa bersatu sekarang untuk bergandengan tangan. Mereka itu saling menguatkan untuk menyiapkan KKR yang besar. Satunya dokter, kelompok dokter ini, dokter semua. Ya ampun, saya bilang, nah, saya ini kacau kampret. Tim saya ini untuk bisa melayani bahu itu rebutan, membawakan tas saya saja rebutan. Betul. Kadang-kadang saya sampai khawatir tasku masih bosok, masih gue melayu. di bawah lari kan cek saya di situ, uang cek dari BNI, cek BCA di situ, uang yang saya pakai di perjalanan di situ, saya bendel tasku semua ongkos. Saya khawatir saya itu geledak-geledak didekek terus lari. Geledak-geledak itu bahasa Jawa, itu ditaruh di mana-mana terus lari. Artinya apa? Bukan lari itu ditinggal pergi gitu saja, bisa bahaya. Nah, padahal saya ini bukan apa-apa, saya juga bukan malaikat sang surya. Siapa yang memproklamirkan saya malaikat sang surya? Saya kacung yang menerima pewahyuan. Saya mengajar saudara, mengajar untuk sudah jadi cakap, terampil, cerdas, cerdik, bijaksana. Kalau nanti malaikat sang surya itu muncul, saya melayani. Suruh bawa tasnya sudah siap, suruh gotong kopernya siap. Nah, apalagi kalau saudara itu dilantik Tuhan, dipakai Tuhan. Itu suatu perkara yang luar biasa, memerlukan kesetiaan. Setia itu dimulai dari proses warna merah, biru, ungu, putih. Warna salib itu. Jangan setia kalau pas mangan enak, duit akeh, semuanya serba lancar, saudara setia. Tapi kalau susah, harus mentaati, harus nuruti firman, susah, sengsara, sudah kehilangan kesetiaan, ngajar sendiri-sendiri. Oh, itu bukan tipe kehidupan yang dipilih Tuhan. Sampah. Orang seperti itu seperti sampah. Andai kata suatu saat kembali, nilainya nanti jelek. Nasibnya seperti kakak-kakaknya Yusuf, harus dipermalukan dulu, diuji dulu sampai Yusuf. Sudah kasih Tuhan sampai mereka sujud-sujud ke tanah. Nah, baru mimpinya Yusuf yang melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud di pangkuannya itu terwujud ketika kakak-kakaknya sujud, bapak ibunya datang. Proses itu harus kita hadapi. Nah, jadi kalau kita itu menyatu dengan Tuhan, ya, firman Allah tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, ya, terus dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau sesuatu tidak pernah berbuah, kamu nggak bisa menjadi saksi Tuhan. Proses, tapi proses itu ada saatnya berhenti. Warna merah itu ada saatnya berganti biru, biru berganti ungu, ungu berganti kuning cemerlang. Nah, kalau kita tuh berbuah banyak, ada yang 30 kali lipat, 60, ada yang 100 kali, berarti kamu itu memuliakan Tuhan, berarti kesetiaanmu itu teruji, berarti di dalam hidupmu itu firman itu ada, berarti kedekatanmu sama Tuhan itu teruji. Tapi kalau kamu nggak pernah berbuah, ya kamu self kontrol. Kedekatanmu sama Tuhan gimana? Lebih berat mana? Sembahyang. Nah, itu juga sembahyang wanya lepol. Nggak percaya, tanya hamba Tuhan, tanya murid-murid mahasiswa SD itu. Nah, jagongan, piket jagongan, ngomong umbluk-umblukan. Umbluk-umblukan itu bahasa Jawa, ya. Jadi nanti kalau saya khotbah diterjemahkan bahasa Inggris, enggak, saya katakan di bahasa Jawa gitu kangelan. Ya, Bunda kan memang punya dialek sendiri. Ya, bukan berarti bahasa Indonesia Bunda tidak baik-baik, benar dan sedikit. Ya, syukurlah, takut nanti.
Memang gayanya begitu. Nah saudaraku, kalau oblok-oblokan ngomong, wah sampai pagi bersaksi seorang mahasiswa, begitu aku terima kunci dari Allah, lalu saya aplikasikan. Gimana? Saya baca kunci itu 1235 kali. Terus baru dengan iman saya itu berjalan melangkai kali berantas. Ngambang saya itu, ngambang loh, nggak pakai apa-apa, enggak. Orang itu sadar, udah, kok bisa tekan seberang, sampai. Oh hebat, orang itu belum. Romo itu di bawah saya setingkat. Ngomong belum cerita apa lagi. Waktu gunung berapi meledos, sebelum Romo kondo, gunung berapi sirep retok meledos meneh. Saya sudah ngomong 7 kali. Saya berdiri dari jauh, saya bilang, tidak boleh meledos, tidak boleh meledos. Dan kedisi aja, Romo itu setingkat di bawah saya. Saya bilang, ya, saya kalau sedodo saja tidak apa-apa. Ada murid seperti itu kan senang gitu, artinya visi. Tapi ini harus diwujudi. Kalau kamu itu begitu ya harus tenanan. Nanti kalau suatu saat saya latih, saya ajak naik perahu terus saya suruh lompat. Kamu harus lompat betul, seperti Petrus itu. Amin. Amin. Jangan bilang hap. Harus sungguh-sungguh nanti. Kamu nanti saya suruh naklukkan api suatu saat, kamu harus sungguh-sungguh naklukkan api. Sudah kasih Tuhan. Nah, kembali. Jadi kesetiaan itu akan tampak kalau kedekatan kita sama Tuhan itu semakin mendekat, semakin jelas suara Tuhan itu bisa kita terima. Semakin kuat kita bisa mentaati suara Tuhan, bukan suara asing, suara daging, suara penggembalaan. Dibaca ulang Ibrani pasal yang ke-7 ayat 19. Mari dibaca Ibrani 7 ayat 19. Dibaca, mari dibaca ulang. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Nah, hukum Taurat itu sama sekali tidak membawa kesempurnaan. 9 hukum dikerjakan, 1 dilanggar, maka batal hukum itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ya, lanjut Ibrani pasal yang ke-7 ayat 19. Dilanjutkan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Nah, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini dengan perkataan lain, kalau kamu itu punya pengharapan kepada Allah tentang segala sesuatu yang baik, pengharapan untuk masa depan, untuk studimu, kuliahmu, pekerjaanmu, pernikahanmu, pengharapan untuk nikahmu yang dibersatukan, diberkati, pengharapan untuk pelayananmu, pengharapan untuk direkrut menjadi alat yang diperkenan Allah, masuk hierarki, masuk ke pemimpinan hierarki yang sekarang sudah terekrut 41 personil dan ini akan terus bertambah. Ya, di NTT itu saya melihat dari telapak kaki sampai ujung rambut orang-orang yang nanti bisa masuk hierarki dan bisa menjadi pemimpin. Di Papua juga demikian, saya melihat orang-orang yang luar biasa, yang mendengar suara Roh, yang memiliki ketaatan, yang memiliki kesetiaan. Jadi kalau kamu itu berharap sesuatu dari Tuhan, berharap untuk diberkati, berharap untuk dipermuliakan, berharap untuk mendapatkan berkat rohani, berkat jasmani, usaha bisnismu 30 kali, 60 kali, 100 kali, 1000 kali lipat, maka kamu harus mendekat. Seorang jemaat dari luar kota, ya, ketika papahnya meninggal hari Sabtu,
Saat itu saya sedang di NTT bersama gembalanya. Dia minta pertimbangan, Romo, saya harus bersikap bagaimana? Papa saya meninggal, sekarang dibawa ke kampung halaman di luar pulau. Pemakamannya Minggu. Kenapa? Cepat sekali ya, memang adatnya orang sana begitu. Saya harus gimana? Padahal papa sakit, saya biayai, saya kan di rumah sakit dan lain-lain. Dari orang kafir yang tidak mengenal sampai percaya Yesus, papa baru dipanggil Tuhan. Harus gimana? Sementara bapak gembala tidak ada, saya ditugas untuk melayani firman. Saya bilang, kalau kamu ingin menyenangkan hati Tuhan, layani Tuhan dulu, selesai baru kamu berangkat. Tapi kalau kamu nggak mampu melaksanakan itu, silakan kamu ambil alternatif sendiri. Setelah dia berdoa, telepon lagi, Romo, saya ambil keputusan, saya harus layani Tuhan dulu, saya takut Tuhan murka. Saya harus layani dulu tugas ini, baru setelah itu saya akan berangkat dengan pesawat. Dia berangkat, tetapi sampai sana sudah dimakamkan, tidak mengapa. Ini seorang Kristen yang baru, dibenarkannya dalam MP3 kedua di triangulasi, dan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Sekalipun baru dia mampu menopang kegerakan ini, kemana saja gembalanya pergi, kemana saja ditopang. Bukan hanya gembalanya, Romo dan Bunda ini ditopang terus kemana. Dia memiliki rasa takut sama Tuhan. Sekalipun orang baru, tapi dia berlari sedemikian cepat, mencintai Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dia punya pengharapan. Dia menyadari masa lalunya nol, masa lalunya hancur, masa lalunya nyaris stres, karena bisnisnya kolap total. Sekarang Tuhan angkat luar biasa. Setiap saat dia tidak pernah melupakan pelayan. Sebab itu menjadi pelajaran untuk saudara. Kalau saudara itu mendekat pada Tuhan, kedekatan itu harus dinyatakan dalam wujud kesetiaan saudara di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kesetiaan itu dikalungkan di leher. Kesetiaan itu melebihi apapun, karena kesetiaan itu identik dengan ketaatan. Orang yang setia itu orang yang memiliki ketaatan, taat untuk memperibadikan firman, taat untuk menerima garis tegas penggembalaan, taat untuk menjalankan firman. Semakin dekat, semakin mendengar suara Tuhan, mendengar suara penggembalaan, semakin taat. Disuruh sembahyang, saudara self kontrol. Kalau saudara saya tegaskan untuk bergumul, berdoa, sembahyang semalam suntuk, siapa yang hadir di sini? Berapa orang yang datang ke sini? Itu saja. Dengan sikap seperti itu, apakah kau dekat sama Tuhan? Apakah kau pantas diberkati Tuhan? Kalau kamu orang cerdik dan bukan orang goblok, renungkan dirimu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan mengatakan berdoa, sembahyang, itu bukan tanpa maksud. Tuhan menguji kedekatanmu, menguji kesetiaanmu, menguji ketaatan. Tapi siapa yang sembahyang? Para wakil gembala sedang, oh saudara hebat, punya posisi tinggi mulia. Betul. Ketaatanmu harus diuji lagi. Di saat gembala tidak ada, fungsi tugas jabatan itu bukan hanya diterapkan pada posisi wakil gembala, tetapi kamu itu punya tanggung jawab. Gembalanya umat, kondisi umat gimana, kondisi pekerja gimana, cek and recheck, lakukan. Ibadah besok sudah ada yang pelayanan belum, ibadah besok sudah ada yang song leader, ada yang membaca firman atau tidak, dicek. Kalau saudara menyadari kamu itu wakil gembala sudah, kalau kamu itu tua-tua, tiang-tiang untuk menanggung penyelenggaraan ibadah, itu tanggung jawab saudara. Untuk menanggung pelayanan
ibadah nisbah dupa, terbakarnya ukupan rempah-rempah yang menimbulkan bau harum dan memperkenan, itu tanggung jawab saudara. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan lewat garis tegas penggembalaan saudara sembahyang, coba kamu hitung berapa orang yang datang. Kalau saudara saya undang untuk makan-makan, berapa yang datang? Berarti antara isi perut dan kesetiaan terhadap Tuhan jauh. Pantas saudara diberkati, jangankan 30, sekali aja, 1 kali lipat saja. Tidak pantas. Tidak pantas. Adakah kamu mendengar suara penggembalaan? Suara gembalamu kamu anggap angin lalu. Karakter itu dibuang di tahun 2011 ini. Kalau kamu ingin menggapai berkat 30, 60, 100, dan saya akan tunjukkan pada saudara bahwa visi yang saya bangun tidak pernah gagal bersama Yesus. Saya berhasil karena kasih setia Tuhan, karena saya menyadari ketidakmampuan saya, maka saya berusaha untuk disusul, berusaha untuk mentaati. Saya suruh kuliah, suruh belajar bahasa Inggris, belajar. Tuhan katakan, persiapkan anakmu secepatnya belajar keluar. Saya bilang, Tuhan, biar selesai dulu sarjananya. Sebelum MP3 selesai, dia sudah akan belajar di luar dan dia sudah akan kembali. Saya taat, sekalipun saya harus membayar harga mahal. Saya pergumulan dengan pembiayaan yang tidak sedikit. 120 juta, 80 120 juta biasa saya keluarkan. Saya tidak punya uang, saya taat, saya mau berangkat. Begitu saya mau berangkat, Tuhan tahu saya tidak punya uang. Seorang jemaat yang baru bertobat beberapa hari, mengirim berkat. Ada berkat 70 juta. Tolong disampaikan. Tidak berani menyampaikan pada saya. Tolong sampaikan sama Romo. Mungkin bisa dipakai untuk membantu pergumulan. Nah, saya sudah bersyukur, berarti Tuhan sudah buka jalan. Kemudian ada SMS lagi dari staf saya. Romo, Bunda Barnabas kirim 50 juta untuk pergumulan Romo. Kok pas? Kebutuhan 120, saya berangkat. Saya mau ke Kupang. Saya tidak punya dana. Tuhan berkati saya pas dengan rombongan kecil. Tuhan berkati saya 30 juta. Saya berangkat. Baru di rumah, Jumat malam tiba, Sabtu, Minggu saya pelayanan. Minggu sore saya memberkati nikah di sini. Saya harus mempersiapkan untuk bahan seminar. Ya, saya harus mempersiapkan bahan seminar. Saya harus berangkat lagi hari Rabu. Harusnya Selasa, di hari Rabu, harus berangkat lagi. Biarnya ada sedikit lagi. Tapi saya taat. Saya tidak minta kepada siapapun di antara saudara. Saya taat, saya berangkat. Tuhan kirim berkat 65 juta dibiayai saya. Pas 65 juta saya pulang, tinggal 1,5 juta. Memang Tuhan membiayai untuk itu, bukan untuk lain-lain. Saya diutus Tuhan itu berat. Kalau saya pergi di rumah, sekian ratus orang harus makan. Yang sekolah harus bayar sekolah, yang kuliah harus bayar kuliah. Di sepanjang jalan itu orang yang minta maaf banyak sekali. Romo ini tuh, Romo tuh, ini Romo tuh, sampai ke mobil bisa dihitung. Kadang-kadang kalau pikiran saya sudah tidak muat, saya tinggal. Bukan berarti saya tidak memperhatikan. Memang belum ada, saya belum dikirim sama Tuhan. Kalau saya dikirim sama Tuhan, saya bukan orang pelit. Kalau saya itu orang pelit, saya tidak mungkin saya itu merekrut pekerja sebanyak ini untuk apa? Sudah dipilih saja, cerdas. Sing ogep-ogep simpan di sikir sudah. Tahu ogep sudah? Tahu ini bahasa Swedia.
Kalau nggak tahu ya sudah, nggak apa-apa. Ya yang cerdik-cerdik aja yang kumpul, yang ogep-ogep itu. Entek-entek sego. Tapi Tuhan menghendaki lain ya. Dulu saya dilatih sama Tuhan. Burung mulai yang sebesar jempol sini. Makannya sehari itu cuma pisang sepiang, burung ciper. Sampai burung yang besar, yang tingginya 1 meter, suruh pelihara. Di sekitar pastor itu burung banyak sekali, semua saya kasih. Saya hafal satu-satu, bunyinya, kicaunya, kelemahannya, makanannya. Oh, hafal semuanya. Ikan segala macam ikan di laut saya harus pelajari, tumbuhan laut apapun saya harus pelajari. Saya bikin akuarium raksasa. Saudara tidur berenang 2 orang di situ. Cukup. Ada penghangatnya, ada pengukur garamnya. Wah, berpekaran tumbuh-tumbuhan laut. Indah sekali, luar biasa, harganya puluhan juta itu satu akuarium. Saya harus pelajari, ada saatnya saya harus pelajari di binatang, saya harus komunikasi. Asal dari mana, cara hidupmu gimana, kamu memiliki racun apa, senjatamu apa, kamu kan lemah sekali seperti anduk. Ada komunikasi. Ikan air tawar juga begitu, rumput-rumputan laut, tumbuhan laut, segala macam yang luar biasa. Binatang mulai dari kecil, mulai dari yang ganas sampai binatang yang lulut, mulai dari biawak, kadal besar itu sampai kucing hutan, kicau, burung merak, semua tanaman juga begitu. Saya tidak tahu maksud Tuhan, cuma saya tuh suruh ngomong-ngomong sama mereka, suruh ngomong sama burung yang besar, sama raja wali, suruh ngomong sama tumbuh-tumbuhan itu, suruh ngomong. Maksudnya apa? Saya cuma taat. Nah, sekarang saya baru tahu. Setelah saya harus berkomunikasi dengan malaikat dari divisi Among 1 yang berkuasa atas binatang raya di jagat, ikan raya, burung, unggas raya. Setelah saya akrab dengan malaikat yang berkuasa atas tumbuhan raya, Bobo Wanadi, saya baru tahu sekarang ternyata hikmat marifat itu dalam. Mandat kultur itu mandat untuk menguasai semua yang ada di bumi ini. Suatu saat saya harus mengajarkan kepada para tokoh antipasitas yang masuk hierarki. Saya taat. Kadang-kadang orang terkesan menilai saya, wah itu pemborosan kok begini-begini. Saudara kan tidak tahu maksud Tuhan. Cari binatang laut sampai membeli peralatan ini, oksigen untuk menyelam. Wah, dengan biaya tidak sedikit, mobil khusus, di dalam mobil ada pompanya, oksigen supaya ikan tidak mati. Coba, kayaknya sepertinya kan sia-sia. Tuhan suruh itu kayak apa Tuhan itu saya itu? Tapi saya taat saja, enjoy saja, saya anggap hobi. Kalau hobi kan terus-menerus saya pertahankan, tapi tidak, ada saatnya saya belajar. Sekarang suruh belajar UFO. UFO itu kayak apa? Sudah tanya, alien itu kayak apa? Wajahnya kayak Mas Bek. Mas Bek ini gak seperti alien. Mas Bek ini jelas imago Desi itu Adi paling ganteng di Sabadian itu, ya tak? Ya Mas Bek ya. Anak angkat saya pertama sejak tahun 89 ikut saya. Betul. Punya karakter khusus, punya sifat kelebihan khusus, punya rasa ngeyel khusus. Kok ngeyel apa namanya? Pokoknya serba lebih, ada kekurangannya juga. Semua manusia itu demikian. Saya belajar, saya taat. Karena saya berharap sama Tuhan, saya mendekat. Saya akan dekat dengan cara menurut apa yang dikehendaki, mendengar suaranya, mengikuti jejaknya. Sekalipun kadang-kadang nyawa ini menjadi pertaruhan, suruh puasa ya puasa sampai mati. Andai kata Tuhan tidak katakan berbuka, saya tidak berbuka. Kadang-kadang Tuhan suruh berbuka, saya masih ngeyel, Tuhan jangan, Tuhan masih kuat, jangan, Tuhan masih kuat. Yang bingung istri sama anak-anak saya. Sudah melihat kalau istri dan anak-anak saya itu sudah maju ke depan baris, bukan karena mereka melakukan kejahatan, mereka datang menangis, papi, mami, kami masih belum
mau ditinggal papi mami, kami masih mau ditungguin papi harus buka puasa, papi harus ini, papi. Mereka merengek-rengek di depan. Nah kalau mereka sudah merengek-rengek begitu, Tuhan itu ya baik sekali. Yang punya otak di hati saya itu Tuhan. Ding. Keengganan saya untuk makan itu jadi hilang. Mulai ada nafsu makan. Saya itu tangan. Saya kepengen, saudara juga diberkati. Saya yakin saya itu diberkati. Janji Tuhan menjadikan kemuliaan hadiratnya menyertai, termasyhur, ternama, terpuji, terhormat, dilengkapi kekayaan itu. Amin. Saudara melihat jemaat yang saya gembalakan secara realitas di sini cuma berapa gelintir. Tapi saya hitung sekarang ini jemaat yang saya gembalakan itu hampir 2 juta kurang sedikit. Dengan cabang-cabang di mana gembala mereka tergembala di sini, dari Pasadena, dari Peru, dari berbagai kota di Brasil, di Meksiko, dari Australia, dari Papua, ya dari NTT. Saya mau hitung gembala itu punya cuma satu gembala. Sekarang yang tergembala dalam satu tubuh Kristus itu sekarang ini hampir 2 juta yang Tuhan percayakan. Mereka tahu saya semua. Mereka mengenal saya. Murid-murid saya di luar pulau sekarang belum tahu. Tahunya Tuhan datang tahun 2029. Beritanya dari mana? Dari Jogja. Siapa yang menyampaikan? Romo. Ada yang pilih sini. Romo yang mana di Jogja? Itu pun Mbak Sudang. Ya, jadi jujukan Mbak Sudang. Sudang, kamu udah dengar enggak berita kedatangan Tuhan tahun 2022? Sudah. Kenapa enggak dengar? Iya itu di Pulau Bali ini ramai sekali ini gereja-gereja kabar mempelai. Memang kabar mempelai itu ditembusi semua. Pak Krisnoya ini berikan kesaksian tentang dengan argumen-argumennya. Mereka tegak mulut. Biasanya kalau nggak setuju mereka bantah, tapi tegak mulut. Wah, gue kira di sana. Tapi yang memberitakan Romo katanya. Romo siapa? Romo Broto. Pedus kan orang Batak ngomong bahasa Jawa lebih. Romo siapa? Kamu itu nggak tahu. Romo itu yang gembalamu itu. Loh, siapa? Oh Paulus. Iya, ya ampun. Tahu saya Romo katanya. Nah, mereka sudah tahu. Mana sudah berita pecah. Ada nyambut positif, mayoritas positif. Orang yang benci kita menyangkut negatif. Wah itu keletne, wah itu dukun. Romo itu ahli perdukunan. Wah itu biang keroknya saya sudah tahu itu. Sejak dulu memang begitu, menganggap pelayanan setan. Tapi ketika saya tantang, kalau saya ini setan, kamu Tuhan Yesus berarti kamu hebat murni. Yuk kita masuk kehendak macam. Nanti siapa yang hidup seperti Daniel, berarti dia yang murni. Nah kemana? Berarti saya sesat. Kalau kamu hidup, kamu yang murni. Berani enggak? Enggak berani mereka. Saya tantang gitu. Kasih Tuhan. Jadi kecintaan sama Tuhan itu memang menghadapi tantangan. Untuk mendekat sama Tuhan itu banyak tantangan. Seperti Daud untuk bisa mendekati Tuhan, untuk mengakui kedahsyatan Tuhan, seperti lagu yang tadi dinyanyikan saudara song leader bersama anggota singer tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, luar biasa. Sementara pemain tamburnya menari dengan pakaian ala Dewi Bunga dalam film Yoko. Ya Pak David ya. Dulu saya suka, saya itu film apapun ya, bukan berarti saudara kebetulan itu tidak nonton. Kalau saya nonton yang paling saya senang kungfu. Karena apa? Dari situ saya itu banyak mendapat filsafat strategi yang kadang-kadang itu aneh. Begini, misalnya udah dilakon ini mesti ketuluh-tuluh di sini. Wah, gak karu-karuan banget. Nah saya ingat itu sekian tahun yang lalu, sekarang tidak pernah ya. Sekian tahun yang lalu saya ingat, kok seragamnya Dewi Bunga itu. Pakaian silat. Tapi untuk mendesain begitu cukup sulit. Itu saya memberikan apresiasi. Apresiasi itu penghargaan di bidang seni, di bidang apa namanya, desain, apresiasi. Kalau soal duit bukan apresiasi,
Ya, apresiasi. Jadi cara menempatkan kata bahasa dalam kalimat itu harus pas. Maksudku itu dirancang sedemikian bagus, kelihatannya indah tapi sopan, dipakai menari cukup bagus, kayak dari bunga turun dari pohon. Tapi sayang akhir zaman ini penarinya semakin gendut, semakin gendut tam. Luar biasa, karena Tuhan memberkati. Amin. Karena diberkati maka gendut. Amin. Amin. Yang namanya gendut atau dewek, saya tidak mau. Sekasih Tuhan, Allah itu luar biasa, Allah itu dasar. Ya, kalau Tuhan berkenan, ya, menjanjikan, maka kita sekarang ini punya kewajiban nagih janji. Ini istilah bahasa Jawa yang saya terapkan untuk mewujudkan berkat jasmani dengan kelipatan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Nagih janji. Saya yakin visi yang saya bangun pasti terwujud, sekalipun lewat proses yang begitu berat. Saya bersaksi kepada saudara, dalam hal investasi kapal seolah-olah sepertinya tenggelam hancur. Saya katakan tidak. Saya tetap yakin Samudra Raya itu milik Tuhan, kekayaan laut itu Tuhan yang punya. Kalau diizinkan 2010 mengalami proses yang meluluh lantakan, hancur. Bukan hanya saya sendiri, semua pengusaha ikan di tahun 2010 itu hancur, nyaris kolek karena cuaca yang tidak ramah. Perusahaan-perusahaan ikan besar, penggalangan ikan di Cilacap itu banyak yang tutup. Teman-teman pengusaha ikan banyak yang katakan penghasilannya itu menurun sampai 75%. Tahun 2010 itu syarat dengan keguncangan di bidang ekonomi. Saya itu punya klien ya, pasien di Purworejo, dia itu cukup mampu. Anaknya dua-duanya diberkati luar biasa, bisnisnya dia diberkati luar biasa. Tapi selama tahun 2010 dia merasakan hancur-hancuran. Sampai dia datang kepada saya itu mengatakan penjual 2 mobilnya minta tolong supaya laku. Mobil Honda Civic tahun 2002 masih grace, kilometernya itu baru dipakai 65.000. Berarti kan masih istimewa sekali. Dijual cuma dikasihkan 90.000. Itu pun tidak laku-laku. Maaf, 90 juta, 90.000 nanti relai cepat-cepat. 90 juta. Padahal untuk level mobil yang istimewa seperti itu tidak mungkin. Istimewa betul karena begitu dia mendapat berkat itu, suaminya stroke, tidak bisa mengendarai, jadi mobil itu disimpan. Cuman supirnya saja kadang-kadang dipakai sana ke sini. 65.000 kilometer. Dia sahabat, aduh, tahun 2010 ini gimana ya? Sehari kadang telepon 3 kali. Saya bilang, ya, saya akan membantu dalam doa dengan catatan begini-begini. Jadi bukan saya sendiri. Kalau sekarang Tuhan mulai memberikan lampu hijau, saya mulai menggarap kapal-kapal. Satu kapal, karena 1 tahun penuh tidak dioperasikan, perawatan ya hanya perawatan pembersihan, menguras airnya dan lain-lain, tidak sampai menyelam, kayu-kayunya rusak. Setiap 1 kapal yang saya miliki diborong untuk pengerjaannya, ganti lunasan, ganti papan dan lain-lain, 17 juta biaya borongnya. Bagus banget. Tapi orang yang mengerjakan ini perusahaannya siap memberikan tekon, ABK, dan nanti hasilnya dia akan membeli karena pengusaha yang cukup munafik. Kayunya perlu 2,5 kubik, 10 juta. Udah 10 sama 17 sudah 27. Lunasannya 5 juta, 32. Cek dan
lain-lainnya, ongkos makan dan lain-lainnya, keperluan paku, sukruk dan lain-lainnya. Saya pesan paku di Tegal sampai hampir satu kotaknya 30 kilo. Ya, saya pesan masing-masing jenis sukrek paku 90 kilo paku. Mulai sudah tidak lagi menggunakan paku baja biasa. Sampai nanti berlayar, saya perhitungkan biaya logistik pertama, pancing semuanya yang harus diperbarui, perbaikan mesin, hampir 45 juta. Mulai saya kerjakan. Mulai besok pagi saya sudah memberikan DP gitu, saya sudah memberi kain, saya akan kapal saya perbaiki untuk menjadi contoh lainnya. Kalau sudah tergerak mengikuti, ya ini para investor kapal, saya akan mencari dananya dengan catatan nanti kalau dioperasikan mendapat ikan, hasilnya itu untuk nutup dulu utangnya. Sudah tertutup baru kepada saudara. Mau saudara itu sendiri, tangannya sendiri boleh kalau sudah berjalan nanti. Tapi dengan catatan harus masuk dulu untuk menutup 45 juta ini. Dan saya optimis kalau nanti sudah beroperasi dengan tekong yang bonafit, tekong yang bukan pocokan, tekong yang bukan pelarian. Ada kerjasama dengan perusahaan yang cukup bonafit, Tuhan pasti berkati. Saya tidak pernah menyerah. Seumur hidup saya dalam membangun visi, saya memulai dari selembar tikar sampai seperti sekarang. Dalam visi apapun, visi agro, dalam hal visi kuliner, dalam hal visi pembangunan tubuh Kristus, saya tidak pernah ada kampus menyerah, kalah, atau gagal. Karena apa? Niat baik, pengharapan sesuatu yang baik ini saya sampaikan pada Tuhan, dan saya mendekat pada Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan proses ini? Kenapa Tuhan gunduli semuanya? Kenapa Tuhan semua bikin gundul bersih, Tuhan pakasi bersih, supaya nanti kalau kau diberkati tidak ada kemegahan, tidak ada kecokaan, tidak ada kesombongan, bahwa kamu itu nol. Akulah yang besar, akulah yang punya semuanya, akulah yang memberkati, bukan karena imanku 1.000%, tapi karena kasih setiaku. Aku tidak akan lalai menepati janjiku. Tuhan berfirman demikian. Sebab itu saya berdoa sama Pak Edi dan semua pekerja, kita kencangkan ikat pinggang. Berkat-berkat yang saya terima dari buah naga saya gunakan untuk kapal. Saya akan berikan contoh kepada saudara nanti bahwa saya berhasil. Terserah saudara, kalau saudara mau ikut bikin pernyataan, saya akan kerjakan kapal. Kalau tidak, jualah kapal, silakan. Saudara tidak tahu bahwa setiap bulan saya harus memberikan biaya operasional untuk orang-orang yang bekerja di sana, harus makan, minum, bayar listrik, bayar telepon, transportasi yang jutaan setiap bulan. Siapa yang memikirkan saya? Sebab itu saya yakin saya tidak gagal. Saya tagih janji Tuhan. Sekalipun berkat itu merupakan tambahan, tetapi itu perlu. Namun demikian ada etikanya. Sekalipun kita itu nagih janji, karena itu erat kaitannya dengan Allah. Sesembahan kita Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Maka pada saat kita nagih janji harus dengan etika dan etiket tahbisan yang benar. Oleh sebab itu kita harus melakukan upaya untuk mengingatkan Tuhan, untuk nagih janji kepada Tuhan tersebut dengan sopan, dengan rasa hormat disertai rasa takut dan gentar akan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kita mendekat disertai rasa takut dan gentar, mendekat hadiratnya untuk mendengar suaranya, suara penggembalaan, suara firman-Nya. Untuk kita taati, untuk kita turuti, kita harus tahu persis siapa
Dia yang berjanji dan bagaimana Dia berjanji kepada kita. Kalau kita memahami perkara ini, maka semua yang dijanjikan Tuhan itu akan terwujud. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang pernah dijanjikan. Apa yang saya dengar, apa yang saya sampaikan masuk itu wujud pernyataan kasih Tuhan, janji Tuhan. Bukan otak-atik otak saya, akal saya. Seberapa akal saya ini bisa memahami rancangannya ke depan. Mari dibaca Ayub pasal 42, pengakuan Ayub setelah Ayub memasuki proses MP3 yang cukup panjang, di mana dia diproses dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari nikahnya, keberadaan anak-anaknya, 10 anak yang habis, bisnisnya yang hancur,